Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Iya, saya sudah bertahun-tahun tidak kembali, tetapi tidak banyak perubahan di sini. Han Li memandang kotak angin hitam di depannya dan berkata dengan sedikit emosi. Setelah kuil samsara menginvasi Northern Frost Celestial Realm, hal itu tampaknya tidak berdampak banyak pada kehidupan sehari-hari kota ini. Faktanya, jika dipikir-pikir, kuil samsara telah bersembunyi di alam abadi sejati selama bertahun-tahun, secara bertahap berkembang menjadi kekuatan rahasia yang dapat bersaing dengan pengadilan surgawi, dan hubungannya dengan semua pihak menjadi lebih rumit. Namun nyatanya, bagi para kultivator tingkat menengah dan rendah biasa bahkan manusia, mereka sebenarnya tidak merasakan apa-apa. Bahkan ketika orang-orang ini merasakannya, itu berarti kekuatan ini siap muncul ke permukaan. Sambil berpikir, dia memasuki kota melalui gerbang bersama Nang Wongwan, memandangi jalan-jalan di sekitarnya di sepanjang jalan, matanya berkedip. "Suamiku, apa yang kamu lihat?" Nang Wongwan bertanya dengan penasaran. "Saya sekarang menghadapi titik kritis pemenggalan mayat, dan yang paling penting adalah memahaminya. Saya berencana untuk berjalan di sepanjang tempat yang saya kunjungi setelah naik ke alam abadi sejati, selangkah demi selangkah lagi, dan mengingat masa lalu secara berurutan untuk meredam keadaan pikiranku," kata Han Li. Tingkat kultivasi Nang Wongwan saat ini tidak cukup tinggi, dan dia tidak mengerti apa yang dikatakan Han Li. Tapi karena Han Li berkata begitu, dia tentu saja tidak akan mempercayainya, jadi dia mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Han Li tinggal di kota angin hitam bersama Nang Wongwan selama 2 hari, dan menceritakan beberapa hal yang dia alami di masa lalu, dikombinasikan dengan pemandangan, dan Nang Wongwan secara alami mendengarkan dengan penuh minat. Setelah keduanya meninggalkan kota angin hitam, mereka melintasi benua angin sunyi dan sampai ke benua Wastelen di luar, terus mencari jejak masa lalu. Setengah tahun kemudian, keduanya melewati jalur lilin naga di benua awan kuno. Ini juga merupakan sekte pertama yang secara resmi diikuti oleh Han Li setelah memasuki alam abadi sejati. Setelah lama berkultivasi di sini, itu bisa dianggap sebagai kampung halaman keduanya di alam abadi. Yang mengejutkannya adalah jalur lilin naga, yang dulunya mengguncang alam surgawi Embun Beku Utara, kini berpenduduk jarang. Ada sedikit bekas pertempuran di mana-mana, dan keadaan tidak lagi sejahtera seperti dulu. Han Li menggunakan indera ilahinya untuk menjelajah sedikit, dan segera menemukan alasannya. Alam surgawi Embun Beku Utara awalnya adalah alam surgawi kecil, namun sebagai salah satu dari 3 kekuatan kultivasi utama di dunia ini, sekte Tao Naga Obor memiliki fondasi yang kuat. Namun, karena insiden dengan Bai Lian, mereka dikepung oleh pengadilan surgawi, dan selain insiden di Dark Frost Celestial Palace tahun itu, hampir semua orang dari sekte Naga Obor yang memasuki Dark Frost Celestial Palace terbunuh, dan kekuatan mereka rusak parah. Sejak itu, mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Tentu saja Istana Changliu dan sekte Fuling sedikit banyak terpengaruh oleh pertempuran ini. Kemudian, ketika dunia debu menginvasi alam surgawi Embun Beku Utara, ketiga sekte tersebut gagal merespons dengan baik dan menderita kerugian besar lagi, itulah sebabnya mereka berakhir seperti ini. Han Li menghela nafas dalam hati dan menggunakan teknik penyembunyian untuk memasuki Crimson Afterglow Peak bersama Nang Wongwan. Tempat ini tidak banyak berubah sejak dia pergi. Apalagi sejak dia pergi, tempat ini sepertinya sudah ditinggalkan. Tidak ada seorang pun yang datang untuk tinggal di sini. Han Li duduk di puncak Crimson Afterglow Peak dan mengingat saat dia berkultivasi di sekte naga api. Dia bertekad untuk mengejar hukum waktu, ingin sekali menemukan Daoist Xie, dan khawatir tentang pengejar yang mungkin datang kapan saja. Dia menyimpan emosi ini di dalam hatinya dan berulang kali mengingatnya,
dan ingatan itu menjadi semakin jelas. Masa lalunya bagaikan cermin yang mencerminkan jati dirinya. Han Li memikirkan kembali semua yang telah terjadi di masa lalu, dan dia perlahan-lahan mulai memahami jati dirinya dan apa artinya menjadi jati diri. Nangong Wan tidak mengganggu Han Li, dan dia duduk diam di sampingnya. Mereka duduk di sana selama setengah bulan. Pada hari ini, ketika matahari telah terbenam dan sinar cahaya terakhir juga telah tenggelam ke langit, Han Li berdiri dengan senyuman tipis di wajahnya. Nangong Wan memandang Han Li dengan tatapan aneh di matanya. Ekspresi dan temperamen Han Li sepertinya sedikit berubah, tapi dia tidak tahu apa sebenarnya itu. Sepertinya pemurnian hati yang disebutkan suami itu benar adanya, kultivasi alam Zenith Heaven sungguh misterius, pikir Nangong Wan. Ayo pergi, kata Han Li, dan cahaya keemasan menyelimuti mereka berdua, dan terbang ke langit. Kota Yuan Huang di perbatasan Northern Frost Celestial Realm seperti seekor binatang raksasa yang merangkak di perbatasan, menghalangi segala sesuatu di luar. Di luar kota ada gurun yang luas. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya warna kuning tak berbatas, dan bukit pasir membentang hingga ke ujung cakrawala. Han Li dan Nangong Wan duduk dalam kehampaan, memandangi kota di bawah dan gurun di kejauhan. Di hutan belantara antara Northern Frost Celestial Realm dan Black Mountain Celestial Realm, dua sinar cahaya terbang perlahan, terkadang lambat, terkadang cepat, tapi secara keseluruhan, keduanya tampak tidak terburu-buru. Mereka tampak mengagumi pemandangan di bawah. Alam surgawi gunung hitam, pegunungan awan terapung, lembah bangau liar. Alam surgawi gunung hitam berada dekat dengan alam surgawi embun beku utara, dan tempat itu sangat terpengaruh oleh serangan dunia debu. Lembah bangau liar sekarang terpencil, dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Mo Wusue dan Yuziki, yang memilih untuk tetap tinggal, juga menghilang. Han Li dan Nangong Wan duduk di samping meja batu di lembah, tempat semua orang sering berkumpul, dan minum anggur. Alam surgawi tanah hitam, rawa asap ilusi. Han Li dan Nangong Wan berjalan di dalamnya, dan kabut putih melayang di rawa. Itu hanya kabut biasa, dan ketika bersentuhan dengan mereka berdua, otomatis akan mengelilinginya. Ini adalah pintu masuk ke reruntuhan sekte kebenaran. Sepertinya tidak ada kabut halusinogen semacam itu, kata Nangong Wan. Kabut semacam itu hanya muncul pada waktu tertentu, kata Han Li. Penampilannya tidak berbeda dari sebelumnya, namun aura yang dipancarkannya telah banyak berubah. Ekspresinya menampakkan perasaan tajam, seolah mampu menembus segalanya. Tekanan yang tak terlukiskan keluar dari tubuh Han Li, dan semua makhluk hidup dalam radius ratusan mil bersembunyi di rawa, gemetar. Suamiku, apakah menurutmu kita masih bisa memasuki reruntuhan sekte kebenaran? Aku masih sangat penasaran dengan tempat itu, kata Nangong Wan. Reruntuhan sekte kebenaran telah ditelan oleh celah spasial. Saya khawatir reruntuhan tersebut telah hancur total, dan akan sulit untuk melihatnya lagi. Han Li menggelengkan kepalanya. Kalau begitu suamiku, kemana kita akan pergi selanjutnya? Lanjutkan ke dunia debu. Tapi sekarang reruntuhan sekte kebenaran telah lenyap, bagaimana kita bisa pergi ke dunia debu? Kata Nangong Wan. Jangan pergi ke dunia debu, Han Li menggelengkan kepalanya. Dulu, dia bisa pergi ke dunia debu karena dunia debu telah membuka jalur spasial ke tempat ini. Sekarang setelah lorong itu dihancurkan, dunia debu berbeda dari wilayah iblis. Letaknya di dunia yang sangat jauh, dan bahkan dengan kultivasinya saat ini, tidak mudah untuk pergi ke sana. Tidak hanya dunia debu, tapi juga domain iblis. Daois Xie telah dikalahkan, dan domain iblis telah jatuh ke tangan Raja Iblis. Jika dia pergi ke sana sekarang dan ditemukan oleh Raja Iblis, dia mungkin mendapat masalah besar. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li. Setelah beberapa hari terakhir mengingat dan menyempurnakan,
dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Dia sekarang cukup percaya diri untuk memutuskan dirinya sendiri. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mencoba memotong self-course-nya. Saat ini, seberkas cahaya muncul di langit jauh, terbang ke arah mereka. Han Li melihat ke arah itu dan tidak menganggapnya aneh. Rawa asap ilusi kaya akan energi spiritual dan menghasilkan banyak materi spiritual. Sebelum rawa asap ilusi muncul, banyak kultivator akan memasukinya untuk mencari harta karun. Han Li tidak ingin bertemu orang luar untuk menghindari kehancuran pikirannya, jadi dia akan pergi bersama Nangong Wan. Saat ini, matanya bersinar, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya, melepaskan cahaya keemasan dan membawa Nangong Wan menemui seberkas cahaya. Melihat seberkas cahaya besar Han Li mendekat, kultivator dalam seberkas cahaya itu melompat ketakutan dan berhenti, menampakkan sosok lelaki tua berjubah putih. Dengan kilatan cahaya keemasan, Han Li dan Nangong Wan muncul. "Li bocah, itu kamu." Pria tua berambut putih itu menunjuk ke arah Han Li dengan ekspresi kaget. "Taois Huyan, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini sejak kita berpisah di Laut Angin Hitam." Han Li tersenyum. Orang tua berjubah putih itu tidak lain adalah Daois Huyan. Taois Huyan memandang Han Li dan berkata, "Saya juga tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Tingkat kultivasi Anda telah meningkat pesat. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Di alam manakah Anda saat ini? Saya telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun, jadi kultivasi saya sedikit meningkat. Di sisi lain, Taois Huyan, kultivasi Anda tampaknya mengalami kemunduran. Apakah terjadi sesuatu pada kultivasi Anda?" Han Li bertanya. Pada saat ini, kultivasi Daois Huyan telah turun ke alam abadi sejati. "Haha, kekuasaan dan kekayaan hanyalah awan yang cepat berlalu, kultivasi dan sihir juga merupakan debu. Itu hanya masalah sepele." Taois Huyan tertawa, seolah-olah dia tidak peduli dengan penurunan kultivasinya. Han Li tergerak dan berkata sambil tersenyum, "Taois Huyan masih sangat tanggap. Saya malu dengan inferioritas saya. Saya mengagumi Anda." Kata-kata Daois Huyan sangat mirip dengan apa yang dia pahami selama beberapa hari terakhir. Selain itu, tampaknya pemahaman Daois Huyan berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada pemahamannya sendiri. Pendeta Huyan tertawa dan memarahi, "Apa yang Anda maksud dengan perseptif? Saya minum terlalu banyak, dan otak saya rusak. Saya tidak peduli tentang apapun sekarang." Meskipun Nangong Wan memiliki senyuman di wajahnya, dia sangat terkejut saat melihat mereka berdua mengobrol. Dalam ingatannya, Han Li selalu bersikap kaku saat berinteraksi dengan orang lain. Dia jarang berbicara dan tertawa dengan orang lain. Apalagi terlihat keduanya memiliki hubungan yang baik. Pendeta Tao Huyan memandang ke arah Nangong Wan, lalu ke arah Han Li, dan bertanya dengan penuh arti, "Ah, lihat aku. Aku begitu fokus berbicara denganmu sehingga aku lupa bertanya padamu. Siapakah peri ini?" "Ini Waner, teman Daoku. Ini adalah Daois Huyan. Dia banyak membantu saya di masa lalu." Han Li memperkenalkan mereka. "Jadi, itu adalah Daois Huyan. Saya adalah Nangong Wan. Terima kasih telah menjaga suami saya di masa lalu." Nangong Wan membungkuk. Daois Huyan mengedipkan mata pada Han Li, lalu membalas sapaan Nangong Wan dengan ekspresi serius. "Peri Nangong, senang bertemu denganmu." Han Li bertanya sambil tersenyum, "Rekan Daois Huyan, sudah lama sekali. Apakah Anda ingin mencari tempat untuk minum bersama saya?" Pendeta Tao Huyan tersenyum dan berkata, "Tempat apa? Jika kalian berdua tidak keberatan, kenapa kalian tidak datang ke kediamanku sebentar?" Taois Huyan berkata sambil tersenyum. "Baiklah, kalau begitu ayo pergi ke kediamanmu dan minta secangkir anggur. Saya harap keterampilan Anda dalam membuat anggur tidak menurun selama bertahun-tahun."
Han Li tentu saja setuju. Daois Huyan adalah salah satu dari sedikit teman yang bisa dia jadikan teman. Setelah lama tidak bertemu dengannya, dia ingin lebih banyak mengobrol dengannya. Haha, aku tidak berani menyombongkan kultivasiku, tapi aku telah mempelajari dao pembuatan anggur setiap hari. Ayo pergi. Ketika Taois Huyan melihat Han Li setuju, dia sangat bahagia hingga dia hampir menari kegirangan. Karena itu, dia membawa mereka berdua keluar dari rawa asap ilusi. Mereka dengan cepat terbang keluar dari rawa, dan barisan pegunungan muncul di hadapannya. Pegunungan yang muncul di depan Han Li dan yang lainnya panjang dan bergelombang. Ada banyak puncak menjulang tinggi yang menembus awan. Namun, langit dan bumi di sekitarnya tidak terlalu kaya, dan tidak banyak binatang iblis dan makhluk ganas. Tidak banyak hal yang diinginkan di tempat seperti itu, jadi tentu saja para petani tidak akan menginjakkan kaki di sana. Begitu Daois Huyan memasuki pegunungan, dia menjadi jauh lebih santai. Kadang-kadang, dia membacakan puisi untuk dirinya sendiri, dan di waktu lain, dia akan memperkenalkan beberapa pemandangan menarik di pegunungan kepada Han Li. Han Li tidak terlalu memperhatikan hal ini pada awalnya, tetapi ketika dia melihat bahwa Nang Ngongwan mendengarkannya dengan penuh minat, dan menyebutkan beberapa penemuannya dari waktu ke waktu, Daois Huyan berseru kagum. Oleh karena itu, Han Li menjadi tenang dan dengan hati-hati memahami keadaan pikiran Daois Huyan saat ini. Dia merasa itu adalah perasaan yang berbeda, dan kadang-kadang, dia menyebutkan beberapa pendapatnya sendiri. Karena perbedaan sudut pandang, hal ini menimbulkan diskusi antara Daois Huyan dan Nang Ngongwan. Mereka bertiga berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Di bawah pimpinan Daois Huyan, mereka berkeliaran di sekitar gunung selama setengah hari, dan akhirnya mendarat di depan puncak gunung terpencil. Bahkan, dari kejauhan Han Li bisa merasakan bahwa puncak gunung ini berbeda dari yang lain. Bukan karena ada perbedaan yang jelas antara puncak ini dan puncak sekitarnya, tetapi ada beberapa larangan yang cukup brilian yang dipasang di puncak ini. Bahkan para kultivator yang berada di bawah level Dewa Tai mungkin tidak dapat menemukannya, apalagi menerobos masuk. Daois Huyan membalik tangannya dan mengeluarkan tanda putih. Dengan goyangan lembut, cahaya putih keluar dan menghilang ke dalam kehampaan di depan tiang. Setelah sedikit fluktuasi dalam kehampaan, retakan putih muncul. Bagian dalamnya berwarna putih dan berkabut, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tolong, kalian berdua. Saat Daois Huyan berbicara, dia memimpin mereka berdua ke celah putih. Han Li merasa pemandangan di depannya telah banyak berubah. Apa yang muncul di hadapannya adalah sebuah lembah kecil yang tenang dan unik. Ada beberapa bangunan bambu indah berlantai 2 atau 3 yang dibangun di lembah. Di salah satu sisi bangunan bambu terdapat hutan bambu besar dan aliran sungai jernih yang terhubung dengan kolam. Kelihatannya sangat sunyi, dan ada banyak burung surgawi dan makhluk roh beristirahat di tepi sungai di hutan. Di sisi lain terdapat beberapa pembibitan dan beberapa bunga serta tanaman eksotik. Dua sosok sedang sibuk menanamnya. Setelah berteriak kaget, keduanya yang sibuk di kamar bayi berdiri dan berjalan menuju Han Li dan yang lainnya. Salah satunya adalah Yun Ni, dan yang lainnya adalah seorang wanita muda ramping dan anggun. Gadis ini sudah tidak asing lagi dengan Han Li. Dia adalah Bai Suyuan. Setelah bertahun-tahun, kultivasi Yun Ni dan Bai Suyuan telah meningkat pesat. Yun Ni telah mencapai tahap selanjutnya dari Dewa Emas, dan Bai Suyuan juga telah mencapai tahap Dewa Emas. Terlebih lagi, aura mereka berfluktuasi secara misterius. Jelas sekali bahwa teknik kultivasi mereka luar biasa. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata dia adalah rekan Daois Li. Kami sudah menantikan kembalinya kamu beberapa tahun terakhir ini. Setiap kali dia minum, dia selalu membicarakanmu. Wajah Yun Ni menunjukkan senyuman.
Rekan Daois Yun, senang bertemu denganmu. Sudah lama tidak bertemu. Han Li membalas salamnya. Senior Li, aku belum bisa membalas budimu karena telah membawaku ke jalur naga api. Terimalah busurku. Mata Bai Suyuan berkedip saat dia melangkah maju dan membungkuk. Sama-sama, Nona Suyuan. Han Li tersenyum dan mengangkat tangannya. Tubuh Bai Suyuan ditopang oleh kekuatan tak terlihat, dan dia berdiri tanpa sadar. Dia terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia dengan cepat melirik Han Li, dan tersenyum pada Nangong Wan. Matanya yang cerah berkedip-kedip seolah dia bertanya-tanya mengapa wanita di depannya ini begitu beruntung bisa dekat dengan Li Feiyu. Jejak keheranan muncul di kedalaman mata Yun Ni. Bahkan seorang kultivator dewa primordial biasa tidak dapat mengangkat dewa emas dengan mudah. Han Li kemudian memperkenalkan Nangong Wan kepada Yun Ni dan Bai Suyuan. Usai bertukar sapa, mereka memasuki lantai 2 salah satu bangunan bambu. Bagian dalam bangunan itu cukup luas. Meski tata letaknya sederhana, namun tidak mengurangi keanggunan. Melalui ambang jendela, mereka bisa melihat panorama seluruh lembah. Itu diisi dengan warna hijau zamrud, yang sangat enak dipandang. Setelah mereka duduk, Han Li segera bertanya kepada Daois Huyan dan yang lainnya mengapa mereka tinggal di sini. Ceritanya panjang. Keluargaku awalnya tinggal dalam pengasingan di tempat terpencil di alam surgawi Embun Beku Utara. Namun, sejumlah besar dewa tikus tiba-tiba menyerang alam surgawi Beku Utara, menyebabkan kekacauan di dunia kultivasi abadi. Tempat tinggal kami juga terkena dampaknya, jadi kami harus mengungsi. Sayangnya, rekan Daois Feng Yi meninggal karena beberapa alasan. Setelah beberapa putaran dan belokan, kami akhirnya sampai di alam surgawi Tanah Hitam. Daois Huyan menghela nafas, seolah dia tidak mau membicarakannya. Ekspresi Yun Ni dan Bai Suyuan menjadi gelap ketika mereka mendengar ini. Han Li juga menghela nafas dalam hatinya saat mendengar ini. Karena pergolakan di alam dewa sejati, beberapa alam abadi telah terpengaruh, menyebabkan jalur kultivasi yang sudah bergelombang menjadi lebih terjal. Mereka yang lemah tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri dan akan mati kapan saja. Kultivasi mereka selama puluhan ribu tahun dapat berubah menjadi debu dalam semalam. Sebagai kekuatan resmi dunia keabadian sejati, Pengadilan Surgawi masih mempersiapkan apa yang disebut perjamuan Bodhi. Semua alam surgawi utama juga secara aktif mempersiapkan acara tersebut. Tampaknya mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di alam surgawi kecil. Mungkin di mata Dewa Surgawi Agung yang Maha Kuasa dan beberapa Daovater, para kultivator tingkat rendah di seluruh dunia dewa sejati bagaikan semut, dan hidup dan mati mereka secara alami tidak berarti. Penganut Tao Huyan melanjutkan, setelah kami tiba di alam surgawi Tanah Hitam, kami mendengar bahwa rawa asap ilusi pernah menjadi reruntuhan sekte kebenaran. Setelah dihancurkan oleh pengadilan surgawi beberapa ribu tahun yang lalu, hanya sedikit orang yang datang ke sini, jadi kami memutuskan untuk menetap di dekatnya. Seperti yang Anda lihat, lingkungan di sini tidak buruk, bukan? Jalan berkelok-kelok mengarah ke tempat terpencil, dan pegunungan diterangi oleh cahaya danau. Itu bisa dianggap sebagai surga. Han Li mengangguk, lalu dia berbalik untuk melirik ke arah Nangong Wan. Yang terakhir juga menatapnya, dan matanya yang cerah menyembunyikan sedikit antisipasi, tapi itu hanya muncul sesaat. Han Li menghela nafas dalam hatinya, lalu dia diam-diam mengulurkan tangannya dan menepuk lembut tangan Nangong Wan. Dia tahu bahwa meskipun Nangong Wan mampu naik ke dunia keabadian sejati dari alam roh setelah melalui kesulitan, sebagian besar alasannya adalah untuk dapat bersatu kembali dengannya. Meskipun Nangong Wan tidak mengatakannya dengan jelas, sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, dia tahu bahwa Nangong Wan telah menyembunyikan jejak kelelahan jauh di dalam hatinya. Siapa yang mengira bahwa setelah melalui kultivasi yang pahit di alam fana dan alam roh, dia akan naik menjadi dewa sejati,
namun itu hanya akan menjadi awal dari jalur kultivasi yang lain. Apalagi jalan ini akan semakin sulit dan panjang. Itu sangat lama sehingga dia bahkan tidak bisa melihat akhirnya. Namun, wanita ini selalu memiliki karakter yang tegas dan mampu melihat gambaran besarnya. Dia tahu bahwa dengan situasi Hanli saat ini, tidak ada jalan untuk kembali, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk menemaninya dalam waktu yang lama. Selama hari-hari perjalanan ini, Hanli bisa merasakan kasih sayang Nangong Wan padanya, dan dia menghargai waktu yang mereka habiskan bersama. Setiap kali dia memikirkan hal ini, perasaan hangat yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Nangong Wan sepertinya juga merasakan perasaan di mata Hanli, dan dia sedikit mengangguk ke arah Hanli, dan ada ketegasan tertentu di matanya. Mereka berdua saling berpandangan hanya untuk sesaat, tapi itu lebih baik dari 1000 kata. Daois Huyan segera bertanya tentang pengalaman Hanli selama bertahun-tahun. Setelah mereka bertiga datang ke alam abadi Bumi Hitam, mereka hidup dalam pengasingan, dan jarang pergi ke kota-kota besar, jadi mereka belum melihat berita tentang pengadilan surgawi yang mengejar Hanli. Melihat mereka bertiga tidak mengetahuinya, Hanli tidak ingin melibatkan mereka, jadi dia hanya mengatakan bahwa dia telah berkultivasi di alam abadi Gunung Hitam, dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia datang ke rawa asap ilusi untuk menjelajahi reruntuhan sekte kebenaran. Rekan Daois Huyan, Anda baru saja mengatakan bahwa pengadilan surgawi telah menghancurkan reruntuhan sekte kebenaran ribuan tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Hanli bertanya. Senior Li, setelah kami datang ke sini, saya secara khusus menanyakan hal ini dari sekte terdekat. Dikatakan bahwa ada beberapa kelompok orang pada saat itu, dan selain pengadilan surgawi, sepertinya ada kekuatan lain yang telah mencari di sana, reruntuhan sekte kebenaran luar dan dalam. Mereka pasti mencari sesuatu. Pada akhirnya, saya tidak tahu apakah mereka menemukannya, tetapi mereka menghancurkan tempat ini bersama dengan pembuluh darah roh. Bai Suyuan, yang mendengarkan dengan tenang, tiba-tiba berkata, sepertinya tindakan pengadilan surgawi, hal-hal ini tidak ada artinya, jadi jangan membicarakannya. Rekan Daois Huyan, mengapa kultivasi Anda menurun drastis? Hanli mengubah topik dan bertanya tentang budidaya Daois Huyan. Ekspresi Yunni berubah, tapi dia tidak mengatakan apapun. Bai Suyuan, yang berada di samping, mendengar ini dan menundukkan kepalanya. Sebenarnya tidak apa-apa. Bertahun-tahun yang lalu, ketika aku baru saja tiba di wilayah surgawi Blackheart, aku kebetulan bertemu dengan musuhku. Kultivasi orang itu setara dengan saya, dan setelah pertempuran, saya melukainya. Namun, saya juga terluka di bagian vital tubuh saya, dan itulah mengapa kultivasi saya turun drastis, kata Daois Huyan sambil tersenyum, dan dia sepertinya tidak keberatan jika kultivasinya turun sama sekali. Jadi begitu, Hanli hanya mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa kata-kata Daois Huyan yang tampak normal pasti mengandung beberapa rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan. Namun, karena Daois Huyan tidak mau membicarakannya, dia tentu saja tidak bertanya lebih jauh. Penganut Tao Huyan berdiri dan berkata sambil tersenyum, mari kita tidak membicarakan hal ini dan kembali ke urusan bisnis. Bocah Li, saya telah mengumpulkan beberapa materi spiritual dari alam abadi Bumi Hitam selama bertahun-tahun dan membuat beberapa anggur berkualitas. Mari kita cicipi bersama. Daois Huyan berdiri dan berkata sambil tersenyum, Huyan, banyak hal telah berubah seiring berjalannya waktu. Segalanya tetap sama, namun orang-orang telah berubah. Mengapa kamu masih memanggil rekan Daois Li dengan sebutan lamanya? Yunni bisa merasakan kultivasi Hanli yang tak terduga. Ketika dia mendengar Daois Huyan memanggilnya bocah, sedikit kegelisahan muncul di matanya, dan dia buru-buru menyela. Daois Huyan tersenyum dan berkata, itu hanya sebuah gelar. Jika bocah Li tidak bisa memahaminya,
dia tidak akan mencapai pencapaiannya saat ini dalam waktu sesingkat itu. Haha, rekan Daois Huyan benar. Semua orang di sini hari ini adalah teman lama. Mari kita ngobrol tentang pemandangan dan minum bersama. Tidak perlu peduli dengan kultivasi atau senioritas. Han Li juga tertawa terbahak-bahak. Ketika Yunni mendengar ini, meskipun dia sedikit terkejut, dia segera merasa lega, dan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Tatapan Bai Suyuan berpindah-pindah antara Daois Huyan dan Han Li beberapa kali. Ekspresinya secara tidak sadar menjadi rileks, tetapi ketika dia melihat ke arah Han Li, tatapannya dipenuhi dengan lebih banyak rasa hormat. Daois Huyan segera meminta Yunni dan Bai Suyuan untuk menemani Nang Mongwan berkeliling berbagai penjuru lembah, sementara dia menarik Han Li ke sebuah bangunan pendek di sudut terpencil lembah. Bangunan pendek ini sepertinya yang paling tidak mencolok di antara sedikit bangunan bambu, namun begitu mereka masuk, pemandangannya sangat mempesona. Ada berbagai macam labu anggur, toples anggur, botol anggur, dan cangkir anggur yang terbuat dari bahan berbeda yang ditempatkan di mana-mana di dalam gedung. Jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Ketika Daois Huyan tiba, dia tampaknya telah berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Dia menarik Han Li berputar-putar, dan berbicara tentang resep anggur yang telah dia kumpulkan dengan banyak uang selama bertahun-tahun, serta dari mana dia mendapatkan wadah anggur. Dia bisa dikatakan sangat akrab dengan hal-hal ini, dan dia bahkan lebih bersemangat daripada ketika budidayanya meningkat dengan selisih yang besar. Pada saat ini, Han Li akhirnya merasa bahwa Daois Huyan bertahun-tahun yang lalu, yang mengguncang dunia dengan pedangnya, meminum anggur, dan tertawa di dunia, telah kembali.